Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Terima kasih untuk semua saudara, sahabatku yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Tema firman Tuhan hari ini ialah, waspadalah terhadap jerat Firaun, bagian yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan jerat Firaun dalam tema ini? Yaitu sebagaimana yang sudah saya baca tadi, itu ternyata bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan yang dengan sengaja ya diperberat kepada umat Tuhan, supaya mereka terikat dengan pekerjaan itu dan mereka tidak mempedulikan perkataan dusta. Saudara, yang dimaksudkan dengan perkataan dusta sesungguhnya itu adalah dalam pemahaman Firaun. Sesungguhnya itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh Musa dan Harun tentang perintah Tuhan supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, ya, menuju padang gurun selama kurang lebih perjalanan 3 hari, dan di sana mereka akan beribadah kepada Tuhan. Jadi perkataan dusta yang dimaksudkan oleh Firaun di sini sesungguhnya adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun supaya bangsa Israel dibebaskan. Tetapi kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, melihat permintaan yang disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Firaun, membuat Firaun mencoba mengatur strategi yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena ternyata jerat Firaun, yaitu tentang pekerjaan yang menjadi penghambat untuk orang percaya datang beribadah, ternyata jerat Firaun ini sampai hari ini masih memiliki dampak yang luar biasa. Hasil survei mengatakan bahwa hambatan yang pertama dan yang terutama untuk seseorang atau untuk orang percaya datang beribadah, apakah itu secara formal dalam ibadah, secara jemaat, atau ibadah dalam informal, secara pribadi-pribadi, ternyata yang menghambatnya adalah pekerjaan demi pekerjaan. Karena itu kita harus belajar. Karena itu kita harus waspada. Jangan sampai apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu yang dibuat oleh Firaun untuk menghambat orang percaya atau umat Tuhan pada waktu itu untuk keluar dari perbudakan, itu terjadi juga hari ini. Dan kita lihat, ternyata dalam pembacaan ini, kalau kita membaca dalam pasal 5 dan juga pasal-pasal yang lain pada tayangan yang berikutnya, ternyata satu-satunya, ini perlu kita perhatikan, satu-satunya tujuan Tuhan melepaskan umat dari perbudakan di Mesir ialah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Mari kita misalnya buka pasal yang ke-8 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Alasan penebusan, pelepasan dari perbudakan untuk umat Tuhan adalah supaya beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita perhatikan dalam pembacaan ini, apa yang diminta oleh Tuhan melalui Musa dan Harun itu tidak dikabulkan, sehingga diaturlah satu siasat supaya bangsa Israel tetap terikat dengan pekerjaannya dan
melupakan perkataan dusta tanda kutip. Dengan cara apa? Pekerjaannya diperberat. Yang biasanya mereka hanya bekerja dan menghasilkan pekerjaan dengan jumlah tertentu pada tiap-tiap hari. Tetapi berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Musa dan Harun kepada Firaun, maka strategi atau jerat Firaun sekarang diubah. Bangsa Israel tidak hanya bekerja, tetapi dikatakan mereka juga harus menyediakan bahan baku bagi pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan yang luar biasanya, supaya bangsa Israel terikat kepada pekerjaannya, ya, jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan tiap-tiap hari itu tidak boleh berkurang. Walaupun sekarang mereka sendiri yang harus menyediakan bahan bakunya. Dan kita tahu, saudara, ketika orang-orang Israel atau mandor-mandor Israel datang mencoba bernegosiasi dengan Firaun setelah Musa dan Harun menyampaikan permintaan yang berasal dari Tuhan itu. Dan kita tahu apa yang dikatakan oleh Firaun pada waktu itu. Justru Firaun berkata bahwa sesungguhnya apa yang diminta oleh Musa dan Harun serta umat Tuhan untuk keluar dari perbudakan itu hanyalah satu siasat, itu hanyalah satu sikap, karena sesungguhnya bangsa Israel ini dikatakan adalah orang-orang yang malas. Dan kita bisa bayangkan sebagaimana yang Firaun katakan, ya, kalau bangsa ini dibebaskan dalam jumlah yang begitu banyak, maka apa yang terjadi? Itulah yang ada dalam pikiran Firaun. Kalau jumlah yang begitu banyak ini kemudian tidak bekerja, kemudian mereka harus keluar dari perbudakan, apa yang akan terjadi dengan situasi perekonomian di Mesir pada masa pemerintahan Firaun pada waktu itu? Tentu secara hitung-hitungan Firaun melihat ini sebagai sesuatu yang merugikan mereka. Itulah sebabnya pekerjaan mereka harus menjadi salah satu jerat yang harus dikenakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, sehingga mereka tidak lagi teringat kepada ibadah sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan tadi, ternyata jerat Firaun ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan ketika kita membaca di dalam Perjanjian Baru sekalipun, ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu bentuk pengajaran bagaimana kerajaan Allah akan datang dan bagaimana Dia meminta semua orang-orang untuk mengundang setiap orang untuk mau datang mengikuti pesta yang besar itu. Apa yang terjadi? Misalnya kalau kita baca di dalam Lukas 14 ayat yang pertama, ternyata apa yang terjadi, ya, jerat Firaun yang terjadi ribuan tahun yang lalu bicara tentang pekerjaan sebagai penghambat. Ternyata hal yang sama juga lah yang disampaikan dalam pengajaran itu. Dikatakan ada dalil-dalih orang untuk menghindari undangan pada pesta itu. Salah satu dalil itu atau salah satu alasan itu adalah alasan pekerjaan. Dalam Lukas 14 ayat yang pertama kita membaca, "Aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan." Jadi ada alasan untuk tidak datang atau tidak mengikuti undangan dari Tuhan. Ada alasan untuk orang percaya untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Apa itu? Itulah pekerjaan. Tetapi sesungguhnya kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama ketika kita baca dalam kitab Kejadian dan seterusnya, bukankah segala sesuatu sesungguhnya Tuhan telah siapkan supaya kita dapat nikmati? Bahkan hari-hari untuk kita juga sudah untuk bekerja telah Tuhan siapkan. Ya tak? Dalam video saya sebelumnya saya sudah menyampaikannya.
Apa alasan mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini dalam waktu 6 hari? Karena ternyata menurut kitab Keluaran pasal yang ke-20 jelas sekali. Ini adalah salah satu pola yang ditinggalkan Tuhan kepada manusia. Supaya manusia itu punya hari-hari bekerja. Dan hari yang ke-7, sebagaimana Tuhan menunjukkan contoh kepada kita. Kita orang percaya berhenti bekerja. Alasannya jelas. Ya, karena kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan secara fisik. Tetapi yang berikutnya supaya kita punya kesempatan untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Jerat Firaun yang pertama yang kita renungkan hari ini. Apakah pekerjaan yang merupakan berkat dari Tuhan itu membuat kita untuk terhambat, bahkan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan? Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat dan menolong kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.